jangan dibawa keluar ya Nanda. Iya, Ibu. Oke. Nah, persiapan kelas kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelas kita. Baik, silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sudah siap semuanya ke pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, nah Ibu ambil absen dahulu. Nanti jika Ibu panggil namanya, silakan disebutkan bagaimana perasaannya hari ini. Oke? Baik, Bu. Oke, ini hadir Bu. Senang Bu karena belajar Bu. Senang, berarti semangat ya mengikuti pembelajarannya. Ya, Bu. Oke, Sinda. Hadir, Bu. Senang, Bu. Senang juga, berarti sama-sama ini. Lalu Firman. Happy, Bu. Happy seperti wajahnya Cetia. Iya, Oke. Bu. Nela. Nela bahagia, Bu. Bahagia. Oke, bagus. Ayu. Ayu happy, Bu. Happy. Berarti sama-sama Firman. Iya, Bu. Oke, Putri Azara. Sedih, Bu. Kenapa sedih? Karena lapar. Nanti makan ya, Putri. Ya, Bu. Nanti Ibu kasih waktunya. Sekarang ada tahu belum kita mau ngapain hari ini pembelajarannya? Belajar di IPA. Udah ada yang baca materi sebelumnya? Sudah, Bu. Apa? Kita kemarin tuh kan belajar cahaya, Bu. Nah, betul kata Nela. Materi sebelumnya kita tuh belajar tentang cahaya. Bagaimana cahaya itu Bagaimana sifat-sifatnya, Bu? Nah, iya, sifatnya seperti yang dibilang Nela. Ada yang bilang tadi, ada yang memantul, ada yang hias, apa lagi? Ada lagi? Lupa ingat, Bu. Ya, oke. Nanti dipelajari lagi ya, karena minggu depan kita UTS, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa? Ada yang udah baca buku? Udah, Bu. Udah baca, Bu. Apa Nela? Tentang bunyi dan sifatnya, Bu. Bunyi dan Sifatnya. sifatnya. Ini kurang. Oh iya, Sini, Bu. yang bunyi. Oke, bagus. Berarti teliti ya anak Ibu. Iya, Bu. Karena masih pagi, Bu. Oke, bagus. Berarti memang betul-betul semangat ya. Iya, Bu. Nah, seperti yang akan kita pelajari yaitu bunyi dan sifatnya. Nah, dengan kita belajar bunyi dan sifatnya ini, anak-anak Ibu itu dapat menjelaskan bagaimana itu bunyi, bagaimana itu sifat-sifat bunyi nantinya, dan bagaimana juga penyerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, biar nanti itu dengan setelah belajar bunyi ini, anak-anak Ibu itu dapat menyerapkan tujuannya yang tadi seperti yang Ibu bilang, itu mengetahui konsepnya dan mengetahui dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-harinya. Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau share dulu sebuah PPT sebentar. Jelas sama Ibu? Jelas, Bu. Nah, seperti judulnya apa Bu? Bunyi.
menghasilkan suara? Ada yang tahu? Karena oke Putri, tunjuk tangan dulu Putri. Oke. Kan dia tuh ada yang tiup Bu. Ada yang tiup. Jadi dari tiupnya tuh keluar bunyi gitu. Nah bagus. Seperti Putri bilang dari tiup itu keluar bunyinya. Begitu Putri? Ya, Bu. Bagus. Ada pendapat yang lain? Oke. Orang itu dulu ya Nela ya. Dia itu ada gitar Bu. Kalau gitar tuh kalau dipetik menghasilkan bunyi Bu. Nah bagus. Dipetik menghasilkan bunyi. Oke. Lagi. Nela. Model jadi Bu, lihat yang pakai mikrofon sama yang meniup itu Bu, meniup seruling kayak gini kan Bu. Karena ada udara tuh jadi keluar bunyinya Bu. Oke bagus. Berarti dengan meniup itu ditekan Ya, Bu. keluar bunyinya ya. Kan ada udaranya dihembuskan Bu. Nah iya betul. Bagus ya. Berarti sepertinya anak ibu sudah membaca materi kita sebelumnya ya. Sudah Bu, udah belajar tadi malam Bu. Bagus. Berarti sudah mempersiapkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah betul jawaban dari anak-anak ibu bahwa bunyi itu bahwa musik yang di dalam gambar ini itu memang bisa mengeluarkan bunyi karena adanya getaran di dalam itu. Getaran itu ada antara yang diberikan atau seperti contoh seruling itu dihembuskan nafasnya ke dalam itu. Nah nanti dia bergetar dalam sehingga nanti mengeluarkan bunyi bunyi. Oke. Sebentar. Nah, sekarang anak ibu kita akan mengerjakan LKPD. Sebentar. Ada matahari. Oke, anak ibu, ini nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok dan dikerjakan LKPD-nya. Nah, silakan berdua-dua dulu ya Bu. Sebentar untuk pembagiannya sebentar ya. Ya Bu. Satu, tiga Bu. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu berdua-dua. Silakan Sinta sama ini geser ke sini. Nah, biar nampak itunya ya. Sedikit aja. Nah, ya. Salah tapi ya. Kasih ini Bu. Oke, Ayu sama Putri ya. Sudah Bu? Sudah Bu. Coba perhatikan di halaman keduanya. Itu ada apa aja? Ada tujuan sama petunjuk Bu. Nah, ada tujuan sama petunjuk. Nah, silakan Anda baca dulu tujuannya. Silakan yang mau membaca. Nila Bu. Kasih yang lain lagi ya. Wirma katanya mau. Tuh, Wirma dulu. Oke, Wirma. Tujuan LKPD-nya, peserta didik dapat menganalisis konsep gelombang bumi dan sifat-sifatnya. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan konsep gelombang bumi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti dengan kita mengerjakan LKPD, anak-anak ibu nantinya itu bisa mengaplikasikannya, lalu menganalisis konsep dari gelombang bunyi dan juga sifat-sifat dari bunyi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut kepada petunjuk Pengerjaan LKPD. Oke, siapa yang mau baca? Aini Bu. Ini oke, silakan ini. Yang pertama yaitu bacalah doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Oke. Yang kedua, tuliskan nama dan kelas di bagian atas LKPD. Oke, Yang bagus. selanjutnya, perhatikan setiap gambar dan ilustrasi yang disediakan dengan cermat.
Bacalah setiap soal atau pertanyaan yang ada di bawah gambar secara teliti. Selanjutnya yaitu jawablah pertanyaan berdasarkan pengamatan dan pemahamanmu tentang gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. Yang keenam yaitu gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tulis dengan rapi dan jujur. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai periksa kembali lalu kumpulkan kepada guru. Oke, bagus. Nah, seperti petunjuk LKPD, anak-anak itu sudah paham kan bagaimana pengerjanya? Sudah, Bu. Ini petunjuk tersebut. Nah, sekarang coba dibalikkan halaman selanjutnya. Sudah, Bu. Nah, itu ada beberapa gambar. Nampak? Judulnya yaitu gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. Itu ada 3 gambar. Nah, coba perhatikan gambar dengan cermat, kemudian jawab pertanyaannya tersebut, lalu berikan jawabannya di samping yang ada dari situ. Oke? Oke. Nah, coba bersama dengan kelompok, anak-anak itu bisa dipraktekkan. Boleh mau ke depan atau di kursinya aja juga boleh. Ini ada itu sediakan anak ibu untuk alatnya. Ini yang pertama ini dia ngapain, Bu? Dia itu coba lihat apa kata-katanya. Yang pertama menepuk tangan ke depan titik. Silakan anak ibu ke depan lalu cukup. Jangan pipi boleh nanti boleh. Boleh. Jangan nanti sakit kayunya. Oke, silakan anak ibu praktekkan. Oke, silakan. Ayo kita praktekkan. Nah, setelah anak ibu praktekkan, silakan ditulis jawabannya di samping itu ya, gambarnya Bu. Oke. Nah, lalu gambar kedua apa tuh? Ada media, Bu. Nah, contohnya menyebab iya. Siapa yang bisa mempraktekkan? Jelas sama bisa, Bu. Coba dulu di sini. Nah, boleh ya. Makan. Ayo Oke, lanjut. Semuanya ada botol, Bu. Ini ada botolnya. Ganti-gantian ya. Nah, silakan. Ambil dulu, Bu. Nah, ambil itu. Nah, ini sudah makan ya. Nah, gimana bunyinya? Pelan. Ya. Nah, kalau ini lebih nyari. Lebih nyari, lebih keras kan? Ya, Bu. Lalu siapa lagi? Nah, oke, sudah silakan sama ini. Nah, satu-satu dulu. Nah, yang ini lebih nyari, Bu. Ini lebih nyari, ini sedikit soal. Nah, sedikit, oke, silakan dikerjakan. Memang lagi, Bu. Silakan sama Lima. Ya, pakai ini aja dulu. Bergantian, Bu. Iya, bergantian. Oh, lebih keras ini ya, Bu. Ini lebih keras kan? Ya. Kalau yang ini? Kalau kecil. Kecil. Irma juga mau coba. Tanya, Bu. Ibu. Beda kan bunyinya? Oke. Silakan dibuat kesimpulannya di sini. Oke, Bu. Ya, sudah semua? Sudah. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Bu, kami udah, Bu. Ya, Bu. Tunggu temannya dulu ya, Putri ya. Nah, nanti kita presentasikan ke depan ini bersama anggota kelompoknya. Oke? Ya, Bu. Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut untuk mempresentasikan. Ibu pilih kelompok Ayu sama Putri dulu karena dia lebih dulu selesai kan? Oke, silakan maju. Yuk, kita tunggu dulu. Hebat dulu. Hebat, Putri cepat selesainya. Oke, silakan. Nanti membacanya dibagi ya. Ya, Bu. Yang pertama, saat kamu menepuk tangan keras di depan dinding kelas, suara terdengar lebih nyaring. Mengapa hal itu terjadi? Apa nama peristiwanya? Tadi udah dipraktekkan sama Ayu, Bu. Terus kan ditepuk kan? Karena dekat dinding tuh, Bu,
memantul bunyi ke dinding, Bu. Ya Bu, karena dinding itu lebih keras Bu, jadi suaranya juga ikutan keras Bu. Oke, jadi nama peristiwanya itu memantulkan bunyi, Bu. Ya Bu. Bagus. Udah selesai presentasinya? Ada lagi? Udah aja, Bu. Oke. Nah, gimana tanggapan dari teman-teman yang lain? Sama Wirma sama Bu. Tadi tangannya kan dipukul ini Bu, ya. Terus juga bunyinya Bu. Berarti sama ya. Lalu ngomong itu Sama juga, Bu. Tadi sudah dipraktekkan juga, Bu. jadi gimana samanya? Sama bunyinya dapat dipantulkan juga, Bu. Karena di school tadi. Oke, bagus. Kita tutup coba dulu. Hebat. Oke, selanjutnya kepada Linda sama ini silakan lanjut. Teman-teman yang lain tolong disimak ya. Oke. Baik, yang kedua yaitu mengapa anak tersebut dapat mendengar ketika dari jauh. Jelaskan bagaimana gelombang bunyi merambat melalui benda padat seperti meja. Tadi sudah dipraktekkan, Bu. Tadi sidang padanya mendengar pada meja, Bu. Terus airnya tutup mejanya, terus terdengar Bu nyaring ke telinganya, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau pendapat Sinta gimana? Tadi terbesar juga suaranya. Besar suaranya. Oke, berarti terdengar sama Sinda gitu ya? Iya, Oke, bagus. Gimana pendapat dari teman-teman yang lain? Bella, Wirma, Putri, Ayu. Nela sama Wirma juga gitu tadi Bu, pas mencobakannya itu kan terdengar kan bunyinya kan sampai telinga Wirma tadi kan. Jawabannya tadi, Bu. Berarti jangan keras-keras ya untuk bunyinya. Oke, lanjut. Tadi Putri juga tuh, teman-teman Ayu yang kayak gini, Putri yang kayak tahu. Iya Bu, deras bunyinya Bu, sakit telinga dibuatnya Bu. Akhirnya Papa juga kan tanya dari sana, Bu. Iya Bu, sama pukul Putri Bu. Nanti jangan seperti itu ya. Oke. Oke, bagus untuk penampilan dari kelompok 2. Silakan duduk lagi. Oke, Bu. Nela dan Wirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirma Muhabilah. Saya Nela Kurnia Ramadhani. Di sini kami akan membacakan soal nomor 3, yaitu ketika dua botol diisi dengan volume air yang berbeda, suara dari botol mana yang terdengar lebih tinggi? Apa hubungan jumlah air dalam botol dan tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan? Oke, tadi Bu setelah kami praktekkan, terus kami mendapatkan jawaban yang lebih sedikit airnya terdengar lebih keras suaranya Bu. Terus kalau yang rendah itu dipengaruhi oleh air yang ada di dalam botol Bu. Jadi kalau airnya di dalam botol itu sedikit, maka bunyinya tadi keras Bu. Kalau airnya banyak, jadi bunyinya kecil karena dipengaruhi oleh frekuensinya Bu. Oke, bagus. Gimana pendapat teman-teman yang lain? Sama, Bu? Sama, Bu. Oke, udah bagus. Silakan duduk lagi, Nela. Oke, Bu. Nah, itu adalah merupakan contoh dari sifat-sifat bunyi. Nah, seperti yang Ananda lakukan tadi, bahwa yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi rabu dinding, Bu. Rabu dinding seperti ini ya? Iya, Bu. Nah, itu
meja tadi. Ya, Bu. Oke. Nah, lalu kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya contohnya budaya kita. Seperti apa tadi? Seperti yang Gendang. oh ya. Gendang itu dipukul akan menghasilkan bunyi. Oke. Nah, lalu kita hubungkan dengan sifatnya. Sifatnya itu ada 3. Yang pertama yaitu bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua itu merambat oleh beda harga. Yang ketiga itu bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Oke. Berarti anak-anak itu sudah paham ya materi kita pada pagi hari ini? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang paham? Sudah paham. Oke, silakan untuk catatannya dicatat dalam buku catatan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Berarti masih ingat kan pembelajarannya? Masih. Oke. Sekarang Ibu mau kita mengadakan kuis dulu atau games. Oke, mau? Mau. Nanti dapat hadiah, Bu. Nanti Bu kasih hadiah ya. Nah. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Nah, coba anak Ibu baca. Doni ingin berteriak lebih keras. Biasanya jika Doni ingin berteriak lebih keras, dia akan menggunakan tangan. Ini corong ke depan mulutnya. Nah, sifat bunyinya apa itu? Apa? Bunyi dapat dipantulkan, Bu. Bunyi dapat dipantulkan? Iya, Bu. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, dari keempat ini mana saja perambatan bunyi melalui zat cair? 2 dan 1. 2 dan 1? Iya. Oke. Nah, bagus. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Manakah yang termasuk sumber bunyi kecuali lampu, Bu? Lampu. Kita cek. Nah, bagus. Sepertinya anak itu sudah paham ya materinya. Paham. Oke, 2 soal lagi, oke? Oke. Percobaan bunyi menggunakan benang dan kaleng membuktikan bahwa bunyi di dia sudah di udara, Bu. Udara. Bunyi di dia di udara. Bunyi di dia di udara atau merambah? Merambah. Nah, betul. Satu lagi. Ayo, anak Ibu, semangat. Di bawah ini yang termasuk salah satu sifat bunyi adalah merambah dan membentukkan medium. Oke, Ibu keep jawabannya. Nah, betul. Berarti sudah pintar anak-anak Ibu dalam materi bunyi dan sifatnya. Nah, karena sudah berakhir pembelajaran kita tentang bunyi dan sifatnya ini, maka Ibu akan nantinya mengasih anak-anak Ibu PR. Nah, silakan itu ada di halaman belakang KPD-nya, silakan nanti dikerjakan ya di rumah. Lalu ini dibawa besoknya, Bu. Ya, minggu depan dibawa ya. Oke. Dikumpulkan kepada Ibu minggu depan oleh ketua. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang gimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar? Kenapa bisa happy anak-anak Ibu? Karena bisa praktek, karena bisa mengumpul tadi ya. Oke. Lalu apakah ada kesulitan tadi dalam belajar?